Ya, seperti saya bilang di segmen sebelumnya bahwa kita akan bertemu dengan seseorang yang mengawali karirnya dari model. Kemudian beliau juga pernah menjadi finalis wajah Femina tahun 2001, Elite Model Look 95 dan juga Cover Girl majalah mode tahun 95. Dan banyak sekali acara yang dipegang dari olahraga sampai infotainment. Dan juga di segmen ini dia akan memberitahukan info kepada kita bagaimana caranya untuk menghindari gosip. Baiklah, langsung saja kita undanglah dia, Mary Putrian. Apa kabar? Jangan kaget ya Mary ya. Di sini memang sering banyak penampakan-penampakan. Oh iya. Kaget. Itu adalah sebagian promo dari sequelnya film The Hobbit. Ya. Tapi tangannya dia halus banget loh. Halus? Halus Nggak banget. pernah kerja. Dia berasa pegang perempuan gitu. Oh, kayak iya. tangannya halus. Operasinya bagus berarti. Ada yang operasi tangan. Mary awalnya adalah seorang model. Nah, kemudian hal apa yang akhirnya tuh? membuat kamu akhirnya kemudian jadi presenter? Sebenarnya sih karena model itu tuntutan dari mama gitu ya. Karena saya bersaudara 4 laki-laki semua, saya perempuan sendiri. Bontot? Enggak, saya nomor 4. Nomor 4, Saya berlima bersaudara. Tapi setelah saya menekuni dunia model sampai saya kuliah semester 1, saya merasa seperti tidak ada tantangan yang terbaru gitu. Model, emang apa sih pekerjaan yang menurut Mary bisa kok? Emang tugas beratnya apa sih model tuh? Kan cuma kalau misalnya ada fashion show, bawain baju dari desainer gitu, foto gitu, kadang kluk gitu, bisa gaya gitu kan. Selesai udah gitu aja. Selesai gitu, pulang ya udah bobo cantik, besok pagi bangun lagi jam 8 gitu kan, mesti datang ke lokasi, kita jalan lagi pelan jadi enak banget. Gak Enak ya. Tetap aja kita ada nunggu, ada GR segala macam. Iya. Enggak, tapi gitu. kan timbang jalan doang dibayar gitu. Tapi kan tetap kalau jalan terus jatuh kan malu juga gitu kan. Jadi tapi pada akhirnya saya merasa ingin punya sesuatu yang baru gitu. Kemudian terus tadi ke presenter, sebelum presenter jadi apa dulu semua? Penyiar radio diajak sama Gugun Gondrong sama Uya Kuya. Iya. S Radio dulu S ya. Radio Iya. gitu. Jadi diajak siaran, kemudian akhirnya mungkin Uya melihat saya sedikit bawel dan bisa untuk terjun ke TV, diajaklah sama dia ke TV. Dan Acara pertama itu tahun berapa tuh? acara pertama itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Saya lupa deh. Acara 2000. pertama maksudnya gini, infotainment apa? Pertama saya live, magazine? Lori. Live, pertama Langsung live? live sama Uya. Saya co-hostnya Uya Kuya. Jadi Uya Kuya jadi hostnya, saya co-hostnya. Udah live pertama kali? Udah live saya pertama kali dan alhamdulillah berjalan hampir 2 tahun acaranya. Jadi pertama kalinya aja 2 tahun? Kali saya 2 tahun. Berarti emang udah kayaknya arahnya udah dijatuhkan ke sini. Nah ini nih dunianya nih kayaknya udah mulai ke sini aja gitu kan. Coba kita lihat ada artikel soal Mary Putrian dari Aduh, itu muka Wiki saya, ya. aduh. Banyak pekerjaannya, TV hostnya. Itu yang di merah-merahin apa coba baca? Kelihatan kan ini ya? Iya. Halo, nah cilik sekali ini tulisannya. Itu tahun berapa tuh ya? Acara pertama itu? Acara pertama itu tahun 2004-2005 kali ya. Itu genrenya apa sih? Variety ya? Iya, Variety ya? Iya. Sekarang kan Mary tuh kalau kita lihat di TV tuh lebih banyak sekarang bawain acara olahraga sama infotainment nih. Nah, sebenarnya yang membedakan atau juga yang paling disuka tuh genre apa? Kalau sekarang sih saya sebenarnya lebih ke arah yang inginnya lebih dewasa gitu. Jadi banyak memang acara-acara talk show seperti saya bawain sekarang udah mulai ke arah politik, tapi gitu. masih soft gitu. Saya juga bawain acara di net weekend gitu kan pagi hari gitu. Ada juga. Pagi hari gitu. Welcome to the club. Jadi saya sekarang memang kita kan hidup belajar gitu ya. Jadi saya mau nyobain bawain acara olahraga pernah, infotainment pernah gitu. Sekarang saya mau bawain acara yang lebih soft sesuai dengan usia sebenarnya. Jadi semakin kita berkembang, pengetahuan kita kan semakin banyak gitu loh. Semakin banyak orang kita temui, semakin banyak juga ilmu yang masuk ke kita gitu. Itu sebabnya kenapa saya suka sekali menjadi seorang presenter. Ada yang saya pelajari seperti sekolah. Saya pulang ke rumah misalnya dikirim nih skrip gitu buat besok pagi. Mau nggak mau belajar dong, nggak boleh dicuekin kan tuh skrip. Nah akhirnya biar besok pagi penampilan lebih baik gitu. Itu sebabnya kenapa saya suka menjadi seorang presenter. Tapi itulah beberapa hal yang dia juga
pekerjaan yang membuat orang menjadi lebih pinter ya. Nah, berbicara mengenai salah satu genre acara yang dibawakan adalah gosip. Gosip. Enaknya jadi pembawa acara gosip apa? Enaknya. Ada enaknya nggak? Ngomongin orang tuh sebenarnya seneng dan gak seneng ya. Ada beban. Tapi tahu berita lebih dulu ya. Tahu berita lebih dulu ya, termasuk berita-berita teman. Tapi alhamdulillah berita kamu bagus-bagus ya, Ri. Kamu bersama istrimu. Bagus-bagus loh beritanya. Saya tidak pernah membawakan beritanya yang negatif tentang Arie Untung dan Fenita Arie itu nggak pernah. Coba Semuanya tolong. bagus ya. Terima kasih. Ya, mungkin kalau Keluarga sekarang ini ini terlalu overexpose. Diri udah pada Iya. Moga-moga ada produk lagi yang lihat ya. Oh ya ampun, iya. Satu lagi boleh. Mungkin produk keluarga berencana 2 ya cukup ya, Ri. Ya. Iya. Udah pernah. Ya. Berbicara mengenai gosip, sekarang ini kita akan melihat bagaimana info menghindari gosip yang akan langsung dibawakan oleh Mary Putrian. Ini dia. Saya punya tips untuk bagaimana cara kita menghindari gosip. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menjauhi diri dari biang gosip. Tapi kalau misalnya di kebetulan kita sudah masuk ke dalam lingkungan yang sedang bergosip, baiknya kita menahan diri untuk nggak ikutan bergosip. Lo tau gak, Jari lagi ngetril basis kita. Iya. Jangan percaya. Jangan gosip dong. Nah, yang kedua tipsnya adalah ganti topik. Jadi kalau misalnya Anda sudah terpaksa masuk dalam lingkungan yang bergosip, nah mestinya kita mulai mengambil inisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Tapi lu fitnah gitu nggak boleh kayak gitu. Masa sih? Gua mah nggak. Ya. Nggak tahu dia beritanya. Ya, benar. Ganti topik aja. Itu. Cara yang ketiga, nah tentunya ini kita harus bisa tidak terpengaruh dengan gosip. Jadi kalau misalnya kita sudah terlambat ataupun terlibat dan terpaksa, ya udah lebih baik nih kita menjadi pendengar saja tanpa harus menanggapi tentang gosip. Berita yang digosok semakin sip. Kita diem aja. Sip. Tuh, hanya disetrika dong. Sip. Dengerin aja ya. Nah, yang keempat, yang terpenting adalah kalau misalnya kita sudah mendengar gosip, baik ya memang kita simpan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan menyebarluaskan gosipnya. Biarin aja kita dengar, kita simpan, dan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oh, jangan bilang orang lain, jangan bilang orang lain. Ya. Itu yang gosip tadi tuh, yang langsung. Yang penting, no gosip. Ya, infonya kita sudah dengar bahwa Mary memberitahukan tips bagaimana cara melepaskan diri dari gosip gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita kena gosip itu kan sesuatu yang nggak enak gitu ibaratnya. Apalagi kena gohip. Gosip dan gohip. Ini kebanyakan nonton EXO. Conjuring ya. Ya, ini ada berita di infotainment yang berita di apa namanya? Grafis kita yang Coba kita berkait lihat, dengan presenter Mary Putrian diterpa isu video porno. Wow. ini tahun berapa nih kejadian? Itu sih tahun ini. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun lalu. Sebelum Tapi saya menikah, kayaknya bisa saya ingat sekali. mengatasinya. Sebelum saya menikah. Sebelum Jadi menikah. itu sekitar 2012. Iya, 2012. Tapi berarti termasuk jago juga untuk apa namanya melepas isu tersebut. Karena apa? Nggak jarang juga ibaratnya yang antara tahu atau enggak itu agak jarang. Bagaimana caranya tuh? Kalau pada saat kejadian itu karena kita mesti kenal sama diri kita dulu nih sendiri sebenarnya kalau buat saya. Jadi kita mesti tahu apa yang kita lakukan selama ini. Jadi pada saat kejadian ada video mirip Mary Putrian gitu, saya merasa bahwa itu bukan saya. Jadi saya tenang-tenang aja gitu. Tapi memang sebenarnya kan yang sangat terganggu adalah keluarga kita kan. Biasanya mereka yang lebih shock karena kan mereka nggak 24 jam sama kita. Jadi mereka sangat kerasa bahwa bener nggak nih gitu, bener nggak nih. Jadi adik saya jam 6 pagi ngetok kamar saya gitu kan untuk
memberitahu bahwa ada berita Untuk seperti klarifikasi. ini untuk klarifikasi gitu bahwa ada berita seperti ini. Tapi saya bilang itu bukan saya gitu. Jadi memang ada beberapa media yang sempat mengejar untuk mencari tahu itu benar atau tidak, tapi saya cuma bilang gitu, karena itu bukan saya, jadi silakan aja. Kalau memang itu benar saya, dengan sendirinya pasti video itu akan keluar lagi. Gitu. Akhirnya ketika ditanya jawabannya mesti apa kalau ke media? Biasanya media tuh semakin gak dijawab, Iya. semakin dikejar. Bener ya, Ri? Kayak kita koruptor gitu, kejar ya. Jadi mesti apa? Mesti dihadapin aja, di ngomong terus terang atau gimana? Saya menghadapinya pada saat kejadian berita gosip ini, saya menghadapinya tidak langsung saya hadapi gitu, tapi saya yang penting menenangkan keluarga saya dulu. Saya bilang sama keluarga saya bahwa itu bukan saya, jadi percaya itu bukan saya akan muncul ke media, saya bilang. Tapi saya akan ngomong bahwa itu memang bukan saya gitu. Akhirnya ya udah saya ngomong ke media bahwa itu memang bukan saya, kalau memang itu benar saya, percaya aja deh bahwa itu nanti akan keluar kok gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngadepin juga dengan tenang nggak akan jadi masalah ya. Ya, kalau memang bukan biasanya Ya, emang ya udah akan hilang bukan Hilang begitu aja aja. gitu kan. Nah bicara mengenai gosip, kan public figure itu juga manusia juga ibaratnya. Iya. Nah waktu ketika diri sendiri tuh akhirnya biasanya aku bawain berita orang, akhirnya aku sendiri yang kena. Itu rasanya gimana? Maksudnya sebel? Apa namanya? Apa ya? Memang ini bagian dari. Pertama kali sih pas tahu berita itu, aduh kena juga gue nih kayak gini kan. Kenapa gitu ya, mesti kena juga. Kesel sih iya pasti gitu kan, karena ngerasa bahwa nama baik, waduh ini nama baik nih, udah semua orang bakal tahu nih gitu. Pasti semua orang iseng pengen cari tahu dong yang mana sih namanya Mary Putrian gitu. Dan yang terpenting adalah bahwa apa yang sudah tertulis di media itu akan seumur hidup seperti perpustakaan gitu. Mencari data tentang Mary Putrian pasti akan keluar tuh gosip-gosipnya gitu. Jadi saya keselnya tuh sebenarnya karena hal itu gitu. Aduh gila ya, kenapa sih mesti kena juga gitu. Apakah ini karma saya? Mikirnya gitu. Iya kan, puter balik. Oh jangan pakai karma ya dunia gosip. Istriku saya mau ini. Tapi nggak. Enggak. Sekarang yang kita bahas beda lagi. Tapi ya, tapi sempat kayak gitu. Ini apa emang balesannya kali ya gue ngomongin orang gitu kan ya gitu. Kadang-kadang kalau ngomongin orang kan paling enak, Ri. Kita 7 tahun loh. Sama nih dua-duanya ya. Tapi berbicara mengenai gosip di Indonesia, sekarang ini kadang-kadang memang gosip itu adalah berita yang digosipkan bisa benar bisa tidak. Tapi di Indonesia tuh kadang gosip bisa menjadi sebuah industri. Di mana mungkin beberapa talent yang mungkin dalam mengeluarkan karyanya tidak akan se-booming kalau tanpa gosip. Itu biasanya dibarengi juga dengan gosip. Jadi seperti sesuatu yang sudah merupakan menjadi bagian dari peluncuran sebuah produk. Kadang-kadang seperti itu. Kalau kamu sendiri ketika membawakan infotainment, berita gosip, kamu tahu nggak ini gosip yang setting atau asli? Karena sudah terbiasa, akhirnya saya setidaknya kita bisa membaca ya. Ini settingan lah gitu. Atau mungkin ada beberapa teman kita juga kan gitu, ini sih settingan. Bisa lah, ada beberapa yang sudah terbaca karena kebanyakan settingannya soalnya sama semua, Ri. Belum ada hal yang baru settingannya yang menyebabkan kita tidak bisa menebak. Saya tahu karena mungkin kalau dulu gosip itu untuk dihindari, tapi sekarang gosip itu untuk dicari agar menjadi sesuatu. Iya. Hal yang gak sama gitu, berantem antara penyanyi ini dan penyanyi ini pasti mau keluar album duet. Iya. Atau berantem sama pemain film ini sama pemain film ini pasti mau ada film baru. Iya. Caranya tuh gitu-gitu terus tiap Pas lagi tahun gitu. syuting pasti ada kejadian berantem. Iya. Gitu. Nah berantemnya ada yang lanjut, ada yang enggak. Gitu. Atau tiba-tiba ada artis siapa gitu kan sama yang sudah usianya sudah berapa jauh banget jaraknya gitu. Pasti itu settingan. Waduh, Gitu. jadi Dan pasti ya kayak gitu-gitu kebaca gitu. Ya ini sebenarnya sesuatu yang menjadi fenomena juga di Indonesia. Kadang-kadang artis itu kita ketahui sering di infotainment, beritanya banyak, karyanya kita nggak apa lagunya yang mana. Woi artis ini, lagunya yang mana? Yang mana ya lagu dia ya? Dan ini sangat luar biasa sekali dan ibaratnya kita mengetahui sesuatu yang begitu mungkin jarang kita ulas ya. Tapi dalam sekali pembicaraan itu langsung kita tahu dari seorang yang pernah berada di dalamnya. Sekarang acara gosip lagi belum? Enggak, sekarang sih saya tidak membawa acara gosip gitu. Karena kan sekarang saya pengennya seperti saya katakan di awal pengen lebih meningkat gitu. Jadi pengennya agak sedikit lebih serius. Waduh. Lebih apa ya? Lebih mature banyak lah, ya. lebih mature, gitu, lebih banyak wawasannya lebih luas lagi. Iya, mudah-mudahan sesuai dengan umur lah, Ri. acaranya akan memberikan impact positif untuk keluarganya juga. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Mary Putri ya. Terima kasih. Ya. Berbicara mengenai orang yang sangat berkomitmen dengan karirnya, bukan hanya Mary Putrian juga. Ternyata ada seseorang berikut ini, dia sangat berkomitmen bukan hanya dari pekerjaannya dia, tapi juga bahkan gaya dia berpakaian. Jangan kemana-mana, hanya di sini di Tonight Show.